Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Effendi Putra. Pada pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang materi agresi militer Belanda II. Sebelum pada materi, saya ingin bertanya, mengapa Belanda datang kembali ke Indonesia setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan? Untuk mempermudah dan memahami penyajian video, maka saya akan menggunakan timeline ini pada materi agresi militer Belanda II. Bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, setelahnya, sekutu yang membonceng Nika datang ke Indonesia pada tanggal 29 September 1945 dengan niatan ingin menduduki kembali bangsa Indonesia. Agresi militer Belanda II disebut juga dengan Operasi Gagak atau Operasi Krai, dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan tanggal 17 Januari 1948. Tahukah kamu apa penyebab terjadinya agresi militer Belanda yang kedua? Yang pertama ialah ketidakpuasan Belanda pada perjanjian Renville. Kedua, Belanda menolak saran dari KTN, yang mana pihak Belanda ingin menguasai Indonesia secara penuh. Yang ketiga ialah alasan dari pidato dari Ratu Wilhelmina pada tahun 1942. Dalam pidato tersebut, sang ratu menginginkan Indonesia menjadi negara persemakmuran dari Belanda. Pada tanggal 25 Agustus 1947, PBB sebagai badan tertinggi dunia membentuk KTN dengan misi segera melakukan gencatan senjata dan menyelesaikan dengan cara damai. Kamu tahu tidak siapa saja sih para anggota dari KTN tersebut? KTN beranggotakan Richard J. Kirby dari Australia sebagai wakil dari Indonesia, kemudian Paul van Zielen dari Belgia, wakil dari Belanda, dan Frank G. Graham dari Amerika sebagai pihak netral. Di mana KTN tersebut menghasilkan sebuah wacana agar mengadakan sebuah perjanjian. Hasil wacana tersebut, KTN pada tanggal 17 Januari 1948 menghasilkan sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Renville. Akan tetapi, dari perjanjian Renville tersebut menghasilkan kerugian bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang kedua, pembentukan garis Van Mook, yaitu garis yang membatasi wilayah kedudukan Belanda yang mengakibatkan pasukan dari Divisi Siliwangi harus hijrah dari Jawa Barat ke Yogyakarta. Yang ketiga, Belanda membentuk negara federal diantaranya yaitu negara Sumatera Timur, negara Madura, negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, negara Jawa Timur, dan seterusnya hingga terdapat 15 negara federal. Setelah itu, pihak Belanda segera membentuk Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO untuk menghimpun negara-negara federal dalam suatu organisasi. Namun, tahukah kamu, meskipun Indonesia terpecah belah menjadi beberapa negara, masyarakat masih menginginkan negara Indonesia yang utuh dan berdaulat. Kondisi demikian membuat Belanda melangkah lebih jauh dengan mempertimbangkan suatu penyelesaian, yaitu dengan cara militer. Perang agresi militer Belanda II ditandai pada tanggal
19 Desember 1948, yaitu pasukan Belanda melancarkan serangan mendadak terhadap lapangan terbang Maguwo, atau yang kini disebut Lapangan Udara Adi Sucipto di Yogyakarta. Pasukan Belanda menyerang menggunakan pesawat-pesawat pembom serta 500 penerjun dikerahkan untuk menguasai lapangan udara Maguwo Harjo. Kemudian, tank-tank baja dikerahkan untuk segera memasuki perbatasan Yogyakarta. Kondisi yang sangat berkecamuk ditambah ketika Belanda menyiarkan berita bahwa Indonesia sudah bubar. Kemudian para pemimpin Indonesia mengambil langkah dengan mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi dengan menunjuk Safrudin Prawirannegara sebagai presiden untuk sementara. Saat Yogyakarta diserang, para petinggi negara tak terkecuali presiden dan wakil presiden dijadikan tawanan dan diasingkan ke luar Jawa. Di sisi lain, TNI di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman segera menjalankan rencana dalam menghadapi Belanda. Dalam strateginya, Jenderal Sudirman melakukan perang dengan cara gerilya. Tahukah teman-teman apa itu perang gerilya? Gerilya merupakan taktik perang yang dilakukan secara tidak langsung, di mana biasanya secara sembunyi-sembunyi menguasai medan dan bergerak berpindah-pindah dengan maksud mengelabui musuh. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan membuat Belanda menemui kebuntuan. Belanda tidak berhasil meraih keuntungan dari pembentukan negara boneka. Mereka juga mendapat kecaman dari PBB untuk segera melepaskan para pemimpin bangsa yang ditawannya. Puncak perlawanan tentara Republik Indonesia ialah pada tanggal 1 Maret 1949 atau dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret, yaitu pada divisi tertingginya berdasarkan instruksi dari Panglima Jenderal Sudirman. Puncaknya berhasil merebut kembali ibu kota. Hal ini juga membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI berarti juga Republik Indonesia masih ada dan cukup kuat, sehingga mematahkan propaganda Belanda yang menyiarkan bahwa Republik Indonesia sudah bubar. Tahukah kamu, para pemimpin bangsa dengan sengaja mau dijadikan tawanan ialah agar pihak Belanda mendapat kecaman dari PBB. Taktik para pemimpin bangsa Indonesia akhirnya membuahkan hasil. PBB tersinggung dan segera membuat teguran keras kepada Belanda. PBB akhirnya mengubah KTN menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang biasa dikenal dengan Komisi PBB untuk Indonesia. Pengubahan dari KTN menjadi UNCI tersebut akhirnya dapat dipertemukan kembali antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 14 April 1949, Belanda dan Indonesia dipertemukan dalam perundingan Romroyen. Romroyen mencapai kesepakatan pada tanggal 7 Mei 1949. Dalam hasil tersebut yaitu segala aktivitas militer baik itu dari Belanda maupun dari Indonesia segera mungkin dihentikan. Pemerintah Indonesia menghadiri konferensi meja bundar, dan yang terakhir membebaskan tawanan dan kembalinya pemerintahan ke Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juli 1949, Soekarno dan Muhammad Hatta dibebaskan dari tawanan dan kembali ke Yogyakarta. Berdasarkan perjanjian tersebut, juga mengembalikan mandat Safrudin Prawirannegara kepada Soekarno dan resmi mengakhiri PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia.
Pada tanggal 19 Juli sampai 3 Agustus 1949, pemerintah Indonesia dengan BFO mengadakan sebuah konferensi inter-Indonesia dengan tujuan membahas persoalan mengenai Republik Indonesia Serikat. Dalam hal ini, BFO mendukung penuh kedaulatan Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 1949, Indonesia dan Belanda sepakat melakukan gencatan senjata. Kesepakatan tersebut akhirnya berbuah perundingan yang dikenal dengan KMB atau Konferensi Meja Bundar. KMB tersebut dilaksanakan di kota Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. KMB tersebut dihadiri oleh para delegasi dari Indonesia, Belanda, BFO, dan UNCI sebagai penengah. Diselenggarakannya KMB tersebut cukup alot. Hal ini karena mendapat permasalahan terkait utang piutang pada zaman kolonial Belanda serta pihak Belanda yang berusaha mengulur-ngulur waktu. Setelah perundingan yang berlarut-larut, akhirnya tercapailah kesepakatan KMB yang menghasilkan, yaitu yang pertama, Belanda menyerahkan pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, diputuskan pula mengenai persoalan pokok terkait keuangan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, pada pembentukan ABRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia dengan TNI sebagai anggota inti, serta KNIL dibubarkan dan para anggota akan masuk ke dalam ABRIS. Setelah melewati perundingan yang panjang, pada tanggal 23 Desember 1949, Muhammad Hatta berangkat ke Belanda dalam misi mendatangani naskah pengakuan kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat dengan sebuah ucapan simbolis dalam naskah pengakuan kedaulatan. Dengan demikian, secara formal Belanda mengakui Indonesia keseluruhan di mana sebelumnya wilayah kekuasaan Belanda, dan dengan demikian berakhirlah perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan adik-adik bahwa agresi militer Belanda II merupakan perjuangan para pemimpin bangsa dalam mempertahankan kedaulatan baik itu melalui jalur militer maupun diplomasi yang panjang. Nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia akhirnya membuahkan hasil, yaitu Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia dan mengakhiri perang kemerdekaan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.